Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 83, Bidang Sosial Kemanusiaan dan Kebudayaan. Yang saya Dikes Badat Wanita, saya Pantai Putri. Saya Farman Leda. Saya sampai Rabi Damdami. Dan judul penelitian kami kali ini adalah hubungan antara kemajuan teknologi dengan kebudayaan sopan santun di lingkungan SMPN 19 Jakarta. Untuk mengedukasi para peserta didik mengenai Pentingnya sopan santun dan membuktikan hipotesis penelitian. Seiring berkembangnya teknologi dan memudahkan sosialisasi secara virtual, menyebabkan kurangnya sosialisasi secara langsung, sehingga beberapa orang lupa etika dasar sopan santun. Komunikasi di media sosial pun dilakukan tanpa etika dan banyak kata kasar yang dilontarkan, seperti bahkan sopan santun dasar seperti senyum, sapa, dan salam sudah dilupakan. Nah, oleh karena itu, kami memilih penelitian ini, penelitian yang kami lakukan dengan angket dan wawancara guru, serta didokumentasikan dengan kamera ponsel. Setelah penyebaran angket dan wawancara, kami melakukan pengolahan data, dan langkah akhir kami adalah membuat laporan. Ya, yang pertama itu kita ketemu guru atau ketemu orang yang lebih tua atau ketemu orang yang atau para pengemudi dari umur mereka itu mereka menyapa baik itu mau ketemu di jalan, di dalam sekolah atau di mana pun itu berada. Yang kedua, sopan santun itu kalau misalnya ketemu itu bukan hanya menyapa tapi kalau orang tua itu dia itu cium tangan. Apa ya, mungkin yang bisa sering amati di belakangan ini ya, yaitu adalah tradisi 5S gitu ya, senyum, sapa, salam. Ya itu ketika kita misalnya bertemu dengan gurunya gitu ya, berpapasan dengan gurunya, atau mungkin ketika kita masuk ke dalam sekolah dan melihat gurunya sedang menyapa, itu seringkali bisa tuh ngeliat anak-anak kayak cuek, acuh gitu ya. Nah itu sepertinya nilai-nilai sopan santunnya hampir terkikis gitu, dan itu yang menjadi sangat menjadi perhatian dari Kalau ditanya tidak punya sopan santun, pertanyaannya Bapak koreksi ya, bukan tidak punya sopan santun, tapi mungkin belum tahu. Ada orang yang memilih untuk tidak sopan santun. Memang ada nih, memang dia memang berniat memang tidak sopan. Jadi memilih untuk tidak sopan itu ada. Tapi ada juga orang yang nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya nggak sopan. Jadi kita mesti membedakan, ada orang yang dia itu sengaja tidak sopan, dan ada dengan orang yang nggak tahu karena dia sopan. Perlakuannya beda. Kalau memang dia nggak tahu berarti diberitahu, kalau memang dia sengaja berarti kan harus dilawan. Jadi nggak bisa nih, misalnya kita tiba-tiba ada orang nih misalnya berlaku tidak sopan, ternyata nggak tahu nih, misalnya nih di Bali kan misalnya kita nggak boleh makan sapi nih, kita kan nggak tahu, kita tiba-tiba makan terus gitu. Jadinya kalau nggak tahu berarti faktor yang membuat anak-anak tidak memiliki sopan santun. Kalau menurut Mister mungkin ada banyak gitu ya, ada beberapa ya. Mungkin dimulai dari faktor internalnya dulu. Yang pertama itu mungkin dari dorongan dari dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang sopan dan santun sepertinya sudah mulai terkikis, karena memang sekarang ini hal-hal seperti itu bukan menjadi suatu kewajiban atau kebiasaan gitu ya. Kadang kayak misalnya kita mau salin nih sama gurunya gitu, tapi kita sungkan gitu, kita kayak malu, nggak enak gitu ya. Padahal kan kalau kita menyapa gurunya, salin itu kan bagian dari sopan santun, itu sangat baik sekali gitu ya. Nah itu tadi mungkin karena rasa malu juga gitu ya. Terus acuh gitu ya, acuh, cuek gitu, sehingga kayak misalnya kalau lagi berangkat ke sekolah, mereka bodo amat aku pakai baju apa, akhirnya tidak sesuai dengan kode pakaian sekolah gitu ya, lupa atribut sekolah gitu. Terus juga kalau mungkin dari faktor eksternalnya, mungkin apa ya, kurang banyak sosialisasi tentang bagaimana bersopan santun gitu ya, di lingkungan sekolah terutama, karena biasanya ya kegiatan sosialisasinya mungkin cuma di awal gitu ya, ketika awal pembelajaran. Nanti selanjutnya biasanya kurang diingatkan lagi gitu, jadi sehingga anak-anak abai, acuh, bahkan melanggar gitu.
Nah oleh karena itu memang perlu adanya tindakan tegas sih kalau dari sekolah. Itu sebagai guru harus ditegur anak itu. Yang kedua, memberi pembinaan bagaimana mereka bersikap lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Ibu.